Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil. Baik, saya akan mempresentasikan tugas video singkat matematika. Video yang pertama tentang konsep persamaan mutlak. Persamaan mutlak adalah persamaan yang melibatkan nilai mutlak dari suatu bilangan atau variabel. Nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jaraknya dari 0 pada garis bilangan sehingga selalu bernilai positif atau 0. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah konstantan, sifat X adalah variabel. Cara menyelesaikan persamaan mutlak yaitu untuk menyelesaikan persamaan mutlak AX ditambah B sama dengan C, kita pecah menjadi dua persamaan tanpa mutlak. 1 AX ditambah B sama dengan C, 2 AX ditambah B sama dengan min C. Bentuk persamaan tidak mutlak. Persamaan tidak mutlak bisa berupa persamaan linier AX ditambah B sama dengan C, atau juga bisa berupa persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Cara penyelesaian persamaan Pengertian persamaan tidak mutlak adalah persamaan yang tidak melibatkan nilai absolut atau tanda mutlak. Persamaan ini bisa dalam bentuk linier, kuadrat, ataupun bentuk lainnya yang tidak melibatkan aparasi nilai mutlak. Cara menyelesaikan persamaan tidak mutlak. Untuk persamaan linier, Anda cukup melakukan operasi aljabar biasa untuk mencari nilai X. Untuk persamaan kuadrat, Anda bisa menggunakan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sebenarnya, ataupun rumus. Contoh dari persamaan tidak mutlak: 1. 2x dikurang min 3 sama dengan 7. 2x sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. 2x sama dengan 10, jadi x nya kita pecah. X 10 bagi 5 sama dengan x dengan 5. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah bilangan real. Pengertian: bilangan real adalah gabungan bilangan rasional dan asisten bilangan. Secara umum, semua operasi aritmetika dapat dilakukan pada bilangan ini dapat direpresentasikan dalam baris bilangan. Sifatnya ada komutatif, asosiatif, distributif, sama identitas. Kumpulan bilangan real, definisinya bilangan asli, berisi semua angka hitung yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan bulat, koleksi bilangan 0 dan bilang asli, nilai 0, 1, 2, 3. Semua angka termasuk 0 seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan rasional, angka yang ditulis dalam bentuk V per Q, di mana A per sama dengan 0. Contoh bilangan rasional adalah 1 per 2, 5 per 4, dan 12 per 6, dan seterusnya. Bilangan irasional adalah angka-angka yang tidak rasional dan tidak dapat ditulis dalam bentuk V per Q. Contohnya bilangan irasional bersifat tidak berakhir dan tidak berulang seperti akar per 2. Baiklah, materi yang ketiga adalah nilai mutlak. Dan nilai mutlak kita ketahui adalah fungsi nilai mutlak, suatu fungsi yang aturannya memuat nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real dinyatakan dengan X, definisikan dengan X jika X lebih besar daripada 0, min X jika X lebih kecil daripada 0. Fungsi ini merupakan fungsi khusus menarik karena memiliki ciri khas berbeda dan fungsi lain, terutama proses pencarian solusi dan penyajian yang bentuk grafik. Sifat dari sifat nilai mutlak ini ada 5 menurut saya. Nilai mutlak berlaku manis pada perilaku perkalian, pembagian, tapi tidak begitu baik dalam penambahan dan juga pengurangan. 1. X kali Y. X sama dengan X dikali Y. X per Y, X dibagi Y. X tambah Y, X tambah Y. 4. X min Y, X dikurang Y sama dengan X dikurang Y. X per buka kurung A buka kurung X sama dengan AX sama dibagi A. Definisi: nilai mutlak suatu bilangan real dinyatakan dengan X. Definisikan sebagai X jika X lebih besar dari 0,
min X jika X lebih kecil daripada 0. Kita langsung saja ke contoh. Contoh misalnya 2X tambah X kuadrat. Penyelesaian menurut saya adalah kita buat jadi fx 2x kurang x kuadrat, x lebih besar daripada 0, min 2x dikurang x kuadrat, x lebih kecil daripada 0. Selanjutnya kita menghilangkan tanda nilai. Jadi 2x dikurang kuadrat sama dengan x dikurang x lebih besar daripada 0 dan 2x kuadrat x lebih besar daripada 0 dan seterusnya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 2x dikurang x kuadrat lebih kecil daripada x lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan x, yaitu lebih kecil 2. Selanjutnya x kuadrat dikurang 2x, x lebih besar daripada 2. Selanjutnya min 2x dikurang x kuadrat, min 2 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 0. 2x ditambah x kuadrat, x lebih kecil daripada min 2. Setelah itu penggambaran grafiknya akan saya lihatkan pada foto yang di belakang saya nanti. Terima kasih. Materi yang keempat adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dipisahkan secara jelas dan dapat dikenali dengan tepat. Himpunan menurut semua objek memiliki sifat tertentu dan dianggap sebagai satu kesatuan atau sebagai himpunan atau kumpulan dari objek yang dimiliki. Himpunan jenis-jenis himpunan itu ada terbagi menjadi 6. Ada himpunan Nelson, subset, himpunan yang sama, himpunan ekuivalen, himpunan saling lepas, himpunan kuasa, himpunan semesta, dan selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Contohnya contoh himpunan semesta misalnya A3579. Kita bisa menuliskan dengan himpunan semestanya S ganjil atau S bilang asli atau S bilang caca atau S bilangan real. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S bilangan prima karena ada angka 9 bukan termasuk bilangan prima. Diagram. Selanjutnya dari materi himpunan ada diagram dibagi jadi contohnya ada himpunan berpotongan dan juga himpunan saling lepas. Cara menyatakan suatu himpunan dan dalam segala matematika kita dapat lakukan dengan cara menggunakan notasi yang tepat. Contohnya himpunan bilang asli dari 10. Himpunan bilang asli dari 10 adalah A. X per X adalah bilang asli, S lebih kecil daripada 10. Kita definisikan dan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, juga 10. Jadi A nya sama dengan sampai 9. Jadi A nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tadi terdapat di soal. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang notasi dan anggota himpunan. Notasi himpunan tanda kurung kurawal. Himpunan biasanya dinyatakan dengan tanda kurung kurawal. Himpunan A jingga, merah, biru, kuning, nila, dan ungu untuk persatuan warna pelangi. Selanjutnya nama himpunan. Nama himpunan biasanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya himpunan A dan himpunan B dan seterusnya. Notasi anggota. Anggota himpunan dinyatakan dengan notasi E atau EA jika jingga adalah anggota asosiasi A. Bukan anggota himpunan dinyatakan dengan notasi hitam E di garis A hitam, bukan anggota asosiasi E. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi himpunan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah persamaan garis lurus. Pengertian, garis dapat diartikan sebagai kumpulan titik-titik minimal 2 titik dengan jarak tertentu. Misalnya dari titik A ke B. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 atau X sama dengan MX ditambah N. Persamaan sumbu X ke Y sama dengan 0. 3. Persamaan sumbu Y X sama dengan 0 sejajar sumbu X ke Y sama dengan K sejajar sumbu Y sama ke X sama dengan K melalui titik asal dengan gradien M Y sama dengan MX. 7. Melalui titik X1 Y1 dengan gradien Y kurang Y1 Y aksen sama dengan M
X per X1 atau X-aksen kalau nggak salah. Tahapan melalui perpotongan dengan sumbu di titik A dikali 0 dan A 0 dan 0 B atau sama dengan BX ditambah AY sama dengan AB. Cara menggambar garis. Dalam menggambar garis, sebuah garis terdapat menjadi dua. Satu menghubungkan dua titik atau selebih dengan koordinat tentu pada koordinat kartesius. Dua menghubungkan titik-titik tersebut. Itulah materi persamaan garis dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan materi selanjutnya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Pengertiannya, sistem persamaan linear dua variabel adalah bentuk relasi sama dengan bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Ciri-cirinya memiliki tanda dengan sama dengan memiliki dua variabel. Selanjutnya, kedua variabel tersebut memiliki pangkat satu dan derajat satu. Konsep persamaannya adalah sebagai berikut. X ditambah BY sama dengan C. Keterangannya X merupakan variabel, A merupakan koefisien dari variabel X, B merupakan koefisien dari variabel Y, C merupakan konstantan. Metodenya ada eliminasi, gabungan, substitusi, sama determinan matriks. Kita akan mengambil contoh dari metode eliminasi yang digunakan untuk himpunan penyelesaian dari soal berikut. Tentukan persamaan dari 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurang y sama dengan 3. Langkah pertama kita mengambil metode eliminasi. 2x tambah 3y sama dengan 6, x dikurang y sama dengan 3. Jadi kita kali 1 sama kali 3 dan hasilnya 2x tambah 3 sama dengan 6, 3x dikurang 3 sama dengan 9. Kita tambah sama dengan 5x sama dengan 15. 5x sama dengan 15, x nya kita bisa jadi 15 per 5 sama dengan x sama dengan 3. Langkah kedua adalah kita ambil dari contoh 2x tambah 3y sama dengan 6, x dikurang 3 sama dengan 3. Kita kalikan 1 dan kalikan 2, himpunan 3 per 0. Dan selanjutnya 2x tambah 3y sama dengan 6, 2x dikurang 2y sama dengan 6, dikurang 5x dikurang 0, y sama dengan 0 per 5, y sama dengan 0. Jadi himpunannya adalah 3 per 0. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya adalah persamaan linear 3 variabel. SVLDV adalah sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan linear yang mengandung 3 variabel x, y, dan z. Yang pertama AX 1 tambah B 1 sama dengan BY tambah C sama dengan D. Metodenya ada eliminasi, substitusi, gabungan, dan determinan matriks. Konsep persamaan linear 3 variabel adalah AX tambah BX ditambah CZ sama dengan D. Keterangan X, Y, dan Z adalah variabel. A sebagai koefisien dari variabel X, B koefisien dari variabel Y, C sebagai koefisien dari variabel Z, dan D sebagai konstantan. A, B, dan C merupakan bilangan real. A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, dan C lebih besar daripada 0. Sistem persamaan linear pada 3 variabel, kita akan masuk contoh dan kita akan memakai metode gabungan. Baiklah, dari soal penyelesaian dari sistem persamaan berikut. S dikurang Z ditambah 2Z sama dengan 4 persamaan 1. 2x tambah 2y dikurang Z sama dengan 2 persamaan 2. 3x tambah y ditambah 2z sama dengan 8 persamaan 3. Jadi X, Y, dan Z kita cari nilainya. Langkah pertama kita menggunakan metode eliminasi. Dari kita akan memakai persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 adalah X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 4, 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Jadi kita kalikan 2 sama kalikan 1. Kita kali 1 dan hasilnya 2x dikurang 2y tambah 4z sama dengan 8, dan 2x ditambah 2y dikurang z sama dengan 2. Kita dapat hasilnya, kita akan kurangi dan hasilnya min 4y ditambah 5z sama dengan 6. Kemudian mengeliminasi persamaan 1 dan 3.
X dikurangi YZ ditambah 2Z sama dengan 4 dikali 3, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8 dikali 1. Dan hasilnya ketika sudah kali hasilnya kita kurangi lagi, dan hasilnya min Pak Y tambah Pak Z sama dengan 4 menjadi persamaan 3. Selanjutnya kita variabel Y dengan persamaan baru dengan kita tandai persamaan 4 dan persamaan 5, dan min Pak Y ditambah 5Z sama dengan 6 dan min Pak Y tambah 4Z sama dengan 4. Jadi hasilnya Z sama dengan 2. Nilai Z sudah dapatkan sama dengan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan variabel Z ke salah satu variabel 4 dan 5. Substitusi adalah metode penyelesaian atau menggabungkan. Jadi saya akan mengambil persamaan 4. Substitusikan Z sama dengan 2 min Pak Y tambah 5 dikali 2 sama dengan 6. Min Pak Y sama dengan 10 sama dengan 6. Min Pak Y sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4. Min Pak Y sama dengan 4 kita substitusikan Y jadi 4 bagi 4 sama dengan 1. Nilai Y sama dengan 1. Substitusikan nilai Z2 Y1 ke persamaan awal, memiliki 3 variabel. Kita akan substitusikan ke soal tadi yang dengan persamaan 1. Y dikurang 1 Y dikurang 1 tambah 2 dikali 2 sama dengan 4. X dikurang 1 tambah 4 sama 4. X ditambah 3 sama dengan 4. X kita pindahkan 4 dikurang 3 sama 1, jadi X sama 1. Nilainya adalah nilai X tambah Y tambah Z adalah 1 tambah 2 sama dengan 4. Turunan fungsi. Turunan fungsi juga bisa disebut dengan diferensial, adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f1 yang mempunyai nilai tidak memakai aturan, dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan, atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besarnya lainnya. Ada pula rumus turunan aljabar. Turunan fungsi aljabar pangkat. Bentuk dari fungsi pangkat adalah fx sama dengan x pangkat h, sehingga turunannya adalah f1x sama dengan nx pangkat h min 1. Ada pula turunan hasil fungsi. Bentuk dari fungsi kali adalah fx sama dengan ax kali vx, sehingga turunannya adalah f1x sama dengan v1 xvx plus ux tambah v1x, dan sebaliknya. Ada juga turunan fungsi pembagian. Bentuk fungsi pembagian adalah fx sama dengan u per v1, sehingga turunannya adalah f1x sama dengan u1 v1 u aksen v min u v aksen per v2. Ada juga turunan pangkat fungsi serta aplikasi turunan fungsi aljabar. Menentukan Gordon garis disinggung suatu keturunan, dan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Secara interval fungsi naik, f aksen x lebih besar dari 0, dan syarat interval fungsi turun, f aksen x lebih kecil dari 0. Untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi dari jenisnya. Peluang. Peluang adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Misal, saat kita melemparkan koin, peluangnya isi angka adalah 1/2 atau 50%, yang artinya semua kemungkinan hasil angka atau gambar, satu kemungkinan yang kita inginkan. Konsep dasar peluang adalah ruang sampel. Semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan saat melemparkan dadu. Contohnya, saat melemparkan dadu, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kejadiannya, kemampuan hasil tertentu dari ruang sampel. Misal, munculnya bilangan genap pada sebuah dadu, yaitu 2, 4, 6, yakni 50%, 1/2, atau 3/6. Ada peluang suatu kejadian. Perbanding banyaknya
kejadian yang diinginkan dengan banyaknya seluruh kejadian yang muncul. Rumus peluang adalah jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah seluruh kejadian. Ada pula peluang terjadinya. Sebagai kesimpulan, peluang adalah alat yang kuat untuk memahami ketidakpastian dengan memahami konsep ruang yang kita dapat membuat prediksi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.